Inang, kita kembali berjumpa dalam PA Seksi Perempuan HKBP Manyar. Dan hari ini kita boleh beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1. Tuhan Allah hadir dan selalu hadir di dalam kehidupan kami, menyertai dan menolong kami. Tuhan melihat dan mengetahui segala sesuatu yang kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau beribadah, menyembah Engkau, memuji memuliakan nama-Mu. Secara khusus mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah PA Seksi Perempuan. Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami berjumpa lewat media ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu itu, atau siapapun jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan, biarlah semuanya boleh menerima hikmat dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami serahkan ibadah ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam PA Seksi Perempuan hari ini, Kamis 7 Mei 2020, diambil dari Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Agak Inang, seksi perempuan yang dikasihi Yesus, kalau kita coba renungkan perjalanan hidup kita, pernahkah kita merasa seperti dikejar-kejar sesuatu? Entah dikejar
target karena ada tanggung jawab, tuntutan, tugas yang harus kita selesaikan, tetapi sulit kita selesaikan. Atau mungkin dikejar untuk pembayaran, atau dikejar musuh sehingga kita berusaha untuk menyembunyikan diri karena belum bisa kita selesaikan yang menjadi target atau tanggung jawab kita. Atau bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak menyukai kita tanpa kita tahu apa salah kita, ada yang selalu mengejar kita dan selalu membayangi kita sehingga kita seolah-olah dikejar bayangan kita sendiri. Dan kalau kita bersembunyi di satu tempat atau seperti yang kita alami sekarang, bisakah kita bayangkan sebenarnya perintah di rumah saja itu seolah-olah kita sedang bersembunyi dari satu penyakit yang mengancam, yang cepat menular, tetapi kita tidak tahu seperti apa. Kita seolah-olah dikejar musuh yang kita tidak tahu seperti apa, tidak kelihatan, tetapi kita tahu dia cepat menyebar dan menular dan mematikan. Sehingga kita harus bersembunyi di rumah. Saya katakan tadi, situasi yang kita hadapi, kita seolah-olah menyembunyikan diri kita di rumah saja. Kita tidak bebas keluar berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bebas bahkan melakukan apa yang biasa kita lakukan, beribadah di gereja atau arisan keluarga. Pokoknya di rumah saja. Ketemu dengan sesama pun merasa tidak nyaman, salaman tidak bisa. Adakah kita merasa itu seperti kita bersembunyi sekarang? Entah apapun yang bisa membuat kita seolah-olah dikejar sesuatu yang bisa menakutkan bagi kita. Sekarang firman Tuhan menyatakan kepada kita, ketika Daud dikejar-kejar musuh. Kalau tadi saya katakan, coba kita ingat-ingat, pernah nggak kita seperti dikejar sesuatu? Gimana rasanya? Dalam firman ini dikatakan tadi nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Ini doanya, ini seruannya. Di gua mana? Kalau di 1 Samuel 22 ayat 1 di situ dikatakan Daud sedang bersembunyi di sebuah gua Adulam. Kenapa dia bersembunyi di sana? Karena tadi dikatakan karena dia dikejar-kejar musuh. Siapa musuhnya? Kita sama-sama tahu, dan kalau kita baca di 1 Samuel 22 itu dia dikejar Raja Saul. Kalau seorang raja yang menjadi lawan, yang menjadi musuh kita, siapa yang bisa menolong kita? Kalau seorang penguasa, pemimpin di satu negara yang sedang mengejar, mengancam nyawa kita, mungkinkah kita melapor ke pihak penguasa? Apakah kita mungkin bisa melapor kalau misalnya kita sedang berhadapan musuh kita adalah presiden? Mungkinkah kita melapor ke polisi? Justru itu sedang menyerahkan diri. Mungkinkah kita minta pertolongan kepada tentara? Itu sama saja menyerahkan diri ke tangan musuh. Karena apa? Karena raja yang berkuasa, yang memerintah atas semuanya itu. Dan Daud sadar itu. Itulah sebabnya dia tidak berseru, dia tidak lari kepada manusia, dia tidak meminta pertolongan kepada manusia, tetapi apa yang dia lakukan? Dia berseru-seru dari gua Adulam tadi. Dia dengan suara yang nyaring ketika dia melarikan diri ke satu gua, bersembunyi dari tangan musuh karena dia tahu tidak ada yang bisa menolongnya, kekuatan apapun selain dari melarikan diri dari tangan musuh. Tetapi kita lihat Akainan, apakah Daud sekedar lari dari tangan musuh lalu bersembunyi di satu tempat? Tidak. Dia sedang lari kepada Tuhan. Sebab apa? Apa yang dia lakukan di dalam gua itu dengan suara nyaring dia berseru, dia memohon, dia mencurahkan keluhannya
ke hadapan Tuhan, kesesakannya diberitahukan kepada Tuhan. Kalau kita ditanya sekarang, sudahkah kita menjerit, Tuhan bebaskanlah kami, hentikanlah virus corona ini supaya kami bisa bebas? Sudahkah kita menjerit bersama-sama? Atau kita sibuk membahas bagaimana ancaman-ancaman yang muncul? Daud dalam hal ini dikatakan dia menjerit, dia menangis, dia menyerahkan, dia curhat kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya, dia menyerahkan semua persoalannya, di mana dia sudah letih lesu, lemah, hampir putus asa. Tetapi dia tahu ada tempat perlindungan yang aman, yaitu Allah. Maka dia berlari, menjerit kepada Allah. Maka saya katakan tadi, dia tidak sekedar berlari ke satu tempat menyembunyikan diri, tetapi dia sedang berlari kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu Tuhan adalah gunung batu yang kokoh, tempat perlindungan. Kalau sudah lari ke tangan Tuhan, ke hadapan Tuhan, curahkan isi hatimu. Kalau anak-anak muda akan curhat, cerita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membeberkan kekurangan kita kepada orang lain. Tuhan malah menolong kita, menopang kita, menjerit dengan suara nyaring, berseru, menyerahkan segala persoalannya. Tapi kalau kita baca di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, apakah langsung selesai persoalan? Apakah Tuhan langsung membebaskan dia dari pergumulan yang dia hadapi? Apakah langsung Tuhan menyatakan bahwa raja yang sedang mengejarnya sudah dilawan oleh Tuhan? Tidak. Yang ada apa? Di tengah pelarian itu, ketika keluarganya, di 1 Samuel 22 dikatakan, ketika keluarganya mengetahui kalau Daud sudah melarikan diri ke gua Adulam, keluarganya, saudara-saudaranya malah datang meminta perlindungan juga kepada Daud. Ternyata saudara-saudaranya pun sedang ketakutan dan mereka justru pergi menjumpai Daud. Dan bukan hanya itu, di ayat 2, 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, ada orang yang sedang dikejar-kejar tukang piutang, ada orang yang sedang di dalam kesukaran, di dalam sakit penyakit, dalam kesukaran, dalam persoalan hidup. 1 Samuel 22 ayat 2 di situ dikatakan 400 orang datang kepada Daud ke dalam gua Adulam itu. Tadi ada keluarga yang sedang mencari perlindungan juga bersama dengan Daud, datang kepadanya. Ada 400 orang yang sedang dikejar-kejar tukang piutang, yang sedang menghadapi kesukaran, datang kepada Daud. Apa artinya itu? Bukan kelepasan seperti yang kita bayangkan yang diberikan Tuhan, tetapi tanggung jawab. Artinya dalam kesesakan Daud itu, Tuhan sedang memberi dia tanggung jawab untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai Daud. Maka di dalam kesesakannya itu dia harus menjadi saluran berkat. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Dia harus melindungi keluarganya. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Dia harus menjadi pelindung bagi orang yang datang 400 orang selain dari saudara-saudaranya. Apa yang harus dilakukan Daud? Dia harus menjadi penghibur, memberi penghiburan, pertolongan kepada yang 400 orang yang sedang datang meminta perlindungan dan penghiburan kepada Daud. Kalau kita di posisi itu, kita dalam situasi yang juga sukar, kita bayangkan situasi kita sekarang. Apa yang dipikirkan seksi perempuan ketika anak-anak kita, ketika saya menyampaikan di grup kita, ayo kita bantu anak-anak kita mahasiswa. Terima kasih Aka Inang, kita sangat-sangat peduli. Tapi ini mau mengatakan seperti renungan kita hari ini, di tengah kesesakan kita, di tengah ketakutan kita, Tuhan tidak sekedar menjaga, melindungi kita dari virus itu, tapi Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Supaya apa?
Dengan bisa kita berbagi, disitulah kita merasakan bahwa ada yang lebih susah dari kita. Karena itu di situ kita merasakan ada Tuhan yang sedang memakai kita untuk menjadi alat. Tuhan menyatakan kuasa, penghiburan, pertolongan itu kepada yang lain. Maka jangan sesali kesesakan yang ada. Walau ada renungan yang sangat dalam saya dapat dari seorang orang tua. Ini di kampung. Dia katakan kepada teman-temannya ketika tidak bisa lagi ke gereja, mereka semua pergi ke ladangnya. Gak ada lagi hari Minggu atau hari apa. Lalu ketika orang mulai mengeluh, dia katanya menyampaikan begini, bukankah ini permintaan kita? Ketika kita diajak ke gereja, kita katakan, emang harus ke gereja supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita diundang ke adat, apa kata keluhannya? Adat terus, dan ada betiki maula-ulau niba. Ketika sekarang tidak ada lagi adat karena tidak bisa berkumpul. Ketika sekarang tidak ada lagi arisan karena tidak bisa lagi berkumpul. Apa yang dilakukan? Lalu ditanya si ibu ini, apakah dengan demikian kita sudah sungguh-sungguh beribadah? Ketika kita memang harus di rumah. Dan ketika kita tidak lagi ke adat, tidak lagi ke arisan, tidak ada pengeluaran apa-apa lagi, kita tinggal bekerja dan bekerja ke ladang masing-masing. Memang di kota kita tidak bisa mengerjakan seperti biasanya. Para pedagang harus berhenti dan banyak hal yang harus berhenti. Tapi ditanya, ketika kita tidak ke gereja lagi, ketika kita tidak ke adat lagi, ketika kita tidak arisan lagi, adakah kita makin kaya? Ketika kita melakukan sesuatu menolong orang lain, adakah kita makin miskin? Di dalam kesesakan itu Tuhan justru menyatakan kuasanya, menyatakan janjinya. Kalau Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Mazmur 50 ayat 15, aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku. Daud memohon kepada Tuhan, mewakili kita yang sedang mengalami kesukaran. Ini menjadi gambaran bagaimana kita menghadapi kesesakan hidup, krisis di berbagai bidang. Bukan hanya rasa takut karena virus, berbarengan dengan itu ada ekonomi, ada persoalan anak tidak ke sekolah, harus berhadapan dengan kita setiap hari. Memang uang jajan berkurang, tapi apakah persoalan makin selesai? Kata pemazmur dalam hal ini Daud, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Karena apa? Karena ketika saya katakan tadi, ketika seorang raja yang menjadi lawan, siapa yang bisa menolong kita? Tempat persembunyian sekalipun tidak ada lagi. Karena itu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Tidak ada yang bisa melindungi selain dari Tuhan. Lalu dia memohon, keluarkanlah aku dari dalam penjara, karena sudah dikelilingi musuh yang sangat kuat. Tidak ada celah bagi dia untuk keluar dari tangan musuh, maka itu lebih dari penjara. Bisa jadi kita seperti itu sekarang. Tidak bisa bebas ke restoran atau ke mall atau kemana saja. Kalau biasanya kita gampang tinggal pesan Gojek, tidak bisa lagi boncengan. Kalau Grab kita takut makin banyak penjahat. Bukankah itu yang kita dengar sekarang ini? Tapi apa tujuan Daud? Supaya dia dikeluarkan dari penjara itu. Dia tidak berkata supaya aku bisa memandang musuhku kalah, tetapi dia katakan, bebaskanlah aku, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Jadi tujuannya tadi sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 50 ayat 15. Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku. Akaina, dalam PA kita sedang diundang sekarang untuk berjanji. Bisakah kita berjanji? Tuhan, kita menjerit, Tuhan bebaskan kami
kami dari si corona yang menakutkan ini. Dan ketika Tuhan sudah membebaskan, kami akan memuji dan lebih memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lagi di dalam bait-Mu. Sebab ada masa yang akan berubah setelah ini. Bisa jadi kita jadi kebiasaan PA di rumah. Dan ketika Tuhan sungguh membebaskan kita, jika Tuhan berkenan, kita bisa jadi malas ke gereja. Tinggal pilih menu melalui YouTube. Hari ini buat janjinya, kalau Tuhan sudah membebaskan, bisakah kita dalam kesesakan ini pun kita boleh jadi saluran berkat? Kalau Amsal berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Amsal 27 ayat 17. Itu artinya sama-sama orang yang mengalami kesukaran bisa juga menguatkan orang yang mengalami kesukaran. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Dan kalau kita di dalam iman itu, kata Yesaya 25 ayat 4, Tuhan adalah tempat pengungsian dan perlindungan yang aman. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Hari ini Tuhan sedang menyapa kita dalam kesesakan kita. Kita diundang menjadi saluran berkat. Karena apa? Kata firman Tuhan di ayat 8, ketika Tuhan mau mengeluarkan aku dan mau berbuat baik kepadaku, maka orang-orang benar akan mengelilingi aku. Bukan menjadi menyanjung yang dibebaskan itu dalam hal ini Daud, tetapi akan melihat kuasa Tuhan yang melindungi orang dikejar-kejar itu, hamba yang dipilihnya, seksi perempuan yang dikasihinya, yang tidak akan pernah dibiarkan Tuhan terlantar kalau kita tetap setia, berseru, memuji, memuliakan Dia, menyanyikan Dia, kantate minggu kita, menyanyikan kemuliaan Allah. Karena apa? Dia menyertai kita dalam kesesakan kita. Walaupun Tuhan justru menghantarkan kepada kita ada tanggung jawab, ada yang harus kita tolong, tapi di situ Tuhan sedang menolong kita, menguatkan kita. Justru kita semakin mengenali kasih Tuhan yang menolong kita, sehingga kita bisa menguatkan orang-orang yang sama-sama mengalami kesukaran dengan kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kalau kita yang sama-sama dalam posisi kesukaran, jangan pernah menyalahkan kesukaran itu, tapi tolong juga orang yang sedang mengalami kesukaran. Di situ berkat Tuhan tetap tercurah. Karena apa? Dia yang berjanji, Dia pasti akan memenuhi. Karena itu tujuan kita memohon dibebaskan dari pergumulan kita, dari kemiskinan, dari kesukaran kita, supaya kita menjadi berkat dan memuji, memuliakan Allah, berkantate, menyanyikan kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan menyertai kita dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Kristus ada bersama dengan kita, dengan kasih-Nya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia dekat dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, dan janji-Nya jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang meneguhkan iman kami, yang mengingatkan kami dalam kesesakan kami, dalam persembunyian kami, di dalam situasi yang kami hadapi. Engkau Tuhan sedang memakai kami dan memproses kami untuk lebih kuat, untuk lebih memahami kuasa-Mu, walau di tengah kesesakan itu, walau di tengah kesukaran itu. Kadang kami seperti dikejar-kejar virus yang sedang mengancam. Kemana kami pergi, di situ kami sedang menjaga diri kami, dan seolah-olah terancam kesehatan kami. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan datang menyertai, melindungi. Engkau Allah tempat perlindungan. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu. Kau Allah yang berfirman, berserulah pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan. Di situ kami datang Tuhan sekarang. Luputkanlah kami dari segala kesukaran kami, dari segala pergumulan kami. Dan kalau Tuhan menolong kami mau memuji, memuliakan Engkau. Berkatilah setiap kaum ibu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Kuatkan Tuhan, bahwa di tengah kesesakan-Mu, di tengah pergumulan-Mu, di tengah penderitaan-Mu di kayu salib, di situ Engkau menyalurkan keselamatan bagi kami. Biarlah kami belajar dari Kristus Tuhan kami, sehingga apapun yang kami hadapi,
Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami tetap kuat mengandalkan Tuhan. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu yang ulang tahun, berikan umur panjang, ulang tahun pernikahan atau kelahiran, tumpangkan tangan kanan dan kiri-Mu, sehingga yang berulang tahun mendapatkan berkat umur panjang, hormat, dan sukacita kemuliaan daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Ibu Sulastri, Nyonya Siregar yang sedang dirawat Tuhan di rumah sakit. Lawatlah dia Tuhan di umur yang sudah lanjut yang Tuhan berikan. Biarlah Inang Sulastri boleh menerima kekuatan pertolongan-Mu Tuhan. Apapun kehendak-Mu buat dia, ampuni dia atas segala kekurangannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan dia. Tetapi jika boleh kami memohon, berikanlah dia kesembuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati anak-anaknya dalam kelemahannya, dalam kekurangan anak-anaknya Tuhan. Berikan hikmat untuk dapat memahami yang terbaik untuk mereka lakukan buat orang tua itu. Begitu juga dengan para orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, berkatilah kehidupannya. Dan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu semuanya, bahkan negara kami, pemerintah kami, para medis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau tempat pengungsian, perlindungan kami, lindungilah kami Tuhan, dan dengarlah doa-doa kami. Jeritan kami di rumah kami masing-masing. Keluarkanlah kami dari pergumulan ini Tuhan, agar kami boleh bersekutu dengan bebas, bersuka cita, memuji memuliakan Engkau di dalam bait-Mu, dalam pertanian dan dalam ibadah PA-PA yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari di Mahita, buku ED 737 ayat 1. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati.